Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, salah satu bentuk penyuluhan hukum langsung yaitu melalui kegiatan lomba kadarkum atau lomba keluarga sadar hukum. Keluarga sadar hukum atau kadarkum atau kelompok kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Sahabat penyuluh, pada kesempatan video ini saya akan menyampaikan tentang lomba kadarkum berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor PHN.HN.04.04/01 tahun 2022 tentang pedoman pembentukan dan pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum. Sahabat penyuluh, perlu diketahui bahwa Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor PHN.03.05/73 tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa atau kelurahan sadar hukum. Kemudian Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor PHN.HN.03.01/01 tahun 2011 tentang pelaksanaan diskusi, pameran, konsultasi, dan bantuan hukum. Kemudian Surat Edaran nomor PHN.05.HN.04.04 tahun 2017 tentang perubahan kriteria penilaian desa atau kelurahan sadar hukum, dan Surat Edaran Kepala BPHN nomor PHN.HN.04.04/20 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan verifikasi pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi terkait dengan pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa atau kelurahan sadar hukum, saat ini mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor PHN.HN.04.04/01 tahun 2022 tentang pedoman pembentukan dan pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum. Yang dimaksud dengan lomba kadarkum adalah suatu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap kelompok kadarkum yang berprestasi. Kemudian tujuan lomba kadarkum. Tujuan dari lomba kadarkum adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat demi mewujudkan masyarakat cerdas hukum. Adapun materi untuk kegiatan lomba kadarkum yaitu mencakup peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah, serta isu-isu aktual yang terjadi di masyarakat. Kemudian peserta lomba kadarkum. Peserta lomba kadarkum dibagi menjadi dua, yaitu tingkat pusat dan tingkat daerah. Untuk peserta lomba kadarkum, tingkat pusat terdiri dari kelompok organisasi non-pemerintah dan kementerian atau lembaga. Sedangkan untuk peserta lomba kadarkum tingkat daerah seperti kecamatan, kabupaten, kota, atau provinsi, terdiri dari kelompok kadarkum di desa atau kelurahan yang dibuktikan dengan SK kelompok kadarkum. Setiap regu peserta lomba kadarkum beranggotakan paling banyak 6 orang yang terdiri dari 1 orang ofisial, 3 orang peserta wajib lomba, dan 2 orang peserta cadangan. Kemudian waktu lomba kadarkum. Lomba kadarkum diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dengan ketentuan sebagai berikut. Tahun pertama lomba kadarkum diselenggarakan di tingkat kecamatan. Kemudian tahun kedua lomba kadarkum diselenggarakan di tingkat kabupaten atau kota. Tahun ketiga lomba kadarkum diselenggarakan di tingkat pusat dan provinsi. Dan tahun keempat, lomba kadarkum diselenggarakan di tingkat nasional. Kemudian tempat lomba kadarkum. Lomba kadarkum tingkat daerah, pusat, dan nasional dilakukan secara tatap muka dengan ketentuan tempat penyelenggaraan ditentukan oleh panitia penyelenggara. Lomba kadarkum tingkat daerah, pusat, dan nasional dapat dilakukan secara virtual atau dalam jaringan jika terjadi suatu kondisi luar biasa atau force majeure.
Tempat penyelenggaraan ditentukan oleh panitia penyelenggara dengan ketentuan setiap anggota dari masing-masing regu peserta lomba Kadarkum berada dalam satu tempat atau lokasi. Kemudian terkait dengan alat lomba Kadarkum atau peralatan lomba Kadarkum. Peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan lomba Kadarkum tingkat pusat dan nasional secara virtual antara lain jaringan internet, komputer, laptop, mikrofon, kamera, latar belakang atau backdrop atau ground berwarna hijau atau green screen, aplikasi layanan konferensi video atau sejenisnya, immersive view background atau fitur yang dapat menampilkan peserta telekonferensi secara bersamaan di sebuah ruang virtual yang disediakan oleh panitia penyelenggara. Adapun peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan lomba Kadarkum tingkat pusat dan nasional secara tatap muka antara lain ruang yang representatif untuk pelaksanaan lomba Kadarkum, mikrofon, sound system, bel, gong, dan alat lain jika dibutuhkan. Kemudian panitia lomba Kadarkum. Panitia penyelenggara tingkat nasional dan tingkat pusat dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Panitia penyelenggara tingkat daerah dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Tugas panitia penyelenggara adalah menyelenggarakan lomba Kadarkum, menentukan dewan juri, pemandu, dan jumlah regu peserta lomba, menyiapkan pertanyaan tahap kedua dan ketiga atau pertanyaan bonus dan rebutan, menyelenggarakan rapat teknis sebelum melaksanakan lomba, mengadakan rapat dengan dewan juri untuk persepsi dalam penilaian, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan lomba. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan lomba Kadarkum. Pihak yang terlibat atau terkait dalam kegiatan lomba Kadarkum terdiri atas peserta, pemandu, dewan juri, pendamping juri, penentu waktu atau timer, pembawa acara atau MC, khusus pelaksanaan lomba Kadarkum secara virtual, tim pengawas khusus pelaksanaan lomba Kadarkum secara virtual. Kemudian peserta lomba Kadarkum. Peserta lomba Kadarkum terdiri atas beberapa regu dan setiap regu beranggotakan 3 orang sebagai peserta wajib lomba dan 2 orang sebagai peserta cadangan. Jumlah regu ditentukan oleh panitia penyelenggara dan paling banyak 5 regu. Setiap regu diberi nama regu dengan persetujuan panitia penyelenggara. Kemudian pemandu lomba Kadarkum. Pemandu adalah seseorang yang ditunjuk oleh panitia penyelenggara untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi kegiatan lomba Kadarkum. Untuk dapat ditunjuk sebagai pemandu, seseorang harus mempunyai wawasan di bidang hukum, komunikatif, dapat menjadi fasilitator. Kemudian Dewan Juri Lomba Kadarkum. Dewan Juri adalah seorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang dilombakan. Dewan Juri ditunjuk oleh panitia penyelenggara. Jumlah Dewan Juri sesuai dengan materi yang dilombakan dan dapat diambil dari pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dari kalangan akademisi. Dewan Juri Lomba Kadarkum di tingkat nasional dan di tingkat pusat diangkat oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Dewan Juri Lomba Kadarkum di tingkat daerah diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Jumlah Dewan Juri sebanyak 5 orang yang terdiri dari tenaga yang profesional. Susunan Dewan Juri sendiri terdiri dari ketua, sekretaris, anggota, dengan tugas memberi nilai terhadap prestasi regu peserta lomba dalam semua tahap, membacakan jawaban yang benar pada tahap bonus dan tahap rebutan, menjawab pertanyaan, memberi penjelasan, dan memutus apabila terjadi persoalan dalam lomba, membacakan keputusan Dewan Juri yang dilakukan oleh ketua Dewan Juri. Kemudian pendamping juri.